Berarti lulus kuliah itu bisnis dulu. Dagang dulu. Dagang ya? Bisnis dulu. Dagang apa tuh? Dagang apa? Dagang cincin. Cincin kumaha? Dari Cincin. perak. Oh. Karena jujur gini Pak Deden, ketika saya di pondok, ini saya jadi tukang pijit Pak Kiai. Ini luar biasa. Tukang pijit. Nah, berkahnya saya tuh di sini Pak Deden. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke bincang tokoh. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang sama Kang Apip Firmansyah. Pemirsa, ini Kang Apip. Selamat datang Kang Apip. Selamat Di kantor Kuningan Mas Channel. luar biasa. Iya. Punya kantor. Jadi ini Kang Apip ini pemirsa, beliau adalah politisi PKB, anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PKB. Gitu. Jabatannya di PKB itu Wakil Ketua Bidang Kaderisasi. Di fraksinya sebagai sekretaris dan anggota Komisi 1 DPRD, itu bidang pemerintahan ya. Bidang pemerintahan, hukum dan keuangan daerah. Oke, ini Kang Apip biar kita santai sih, suasananya dibikin se-enjoy mungkin lah Kang Luar Apip biasa ya. ini. Kantor Kuningan Mas ini luar biasa. Ada buah-buahan sehat lah. Iya, Cocok Kang buat Apip. masa pandemi Covid. Ya, ini ada juga hand sanitizer Kang Apip. Top, Jadi berarti patuh protokol kita kesehatan ya. patuh. Dan alhamdulillah kita pemirsa kita sudah sama-sama divaksin ya Habib. Jadi mungkin karena jarak juga kan sudah ini ya Habib. Ya, barangkali mau biar suaranya jelas gitu kan, mangga. Oke, mungkin izin buka masker ya. Iya, iya. Ada Den. Asal jangan terlalu nyebrot aja ya. Itu pemirsa, Kang Apip ini ternyata ini usianya masih muda pemirsa. Sekarang berapa Kang Apip? 31-an. 31 pemirsa. Nah, kita penasaran juga, berarti kan terjun di politiknya pas usia berapa gitu ya. Boleh di itu Kang Apip, kenapa sih semudah Kang Apip ingin terjun ke dunia politik yang dianggap oleh sebagian besar kaula muda itu politik itu ya konotasinya agak-agak gimana gitu. Bisa dijelaskan nih, mungkin banyak juga yang penasaran gitu kan kaula muda Kuningan terhadap sosok Kang Apip sebagai pemuda gitu kan. Siap. Terima kasih sebelumnya Ya, sama-sama. Deden terkait dengan undangannya di podcast ini. Ya mudah-mudahan dan luar biasa Kuningan Mas ini punya kantor. Mungkin saya baru tahu kalau ada media yang punya kantor sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ya, majang lah, mudah-mudahan majang. mungil lah. Gitu kan, Ya walaupun mungil juga luar biasa. Membuat minimal kalau misalkan orang-orang nanya di mana kantor Kuningan Mas, oh berarti di Jalan Baru lah. Jalan Baru. Jadi, Jalan Muhammad Yamin. Gitu. Jadi terkait dengan bagaimana hari ini posisi saya di politik, mungkin ada prosesnya. Ada banyak proses yang dilalui. Juga prosesnya juga tidak instan, juga tidak ujuk-ujuk juga. Kalau misalkan bahasa kitanya ujuk-ujuk lah, Ya. seperti itu juga. Ada proses, melalui proses beberapa hal juga mungkin tadi. Kalau misalkan kenapa saya menentukan di jalur politik atau hari ini ada di politik, pertama saya dikasih dua pilihan atau ada dua pilihan dalam hidup saya. Ya. Mengambil atau menentukan sesuatu ini atau kita ini sekarang atau nanti. Apapun, beberapa banyak lah. Ada politik, ada usaha dan lain-lain. Saya kenapa di bidang politik dan tentunya pulang dari Jakarta ke Kuningan, dari perantauan ke Kuningan. Salah satunya banyak faktor. Pertama dari sisi peraturan ataupun apa ya, ada undang-undang tentang otonomi daerah gitu kan yang memang daerah-daerah ini akan atau diberikan suatu hal yang
bisa mengurus dirinya sendiri. Mm-mm. Pasti undang-undang itu ataupun daerah ini butuh orang. Ya. Dalam hal ini tadi, saya pulang ke Kuningan mudah-mudahan bisa mengisi itu tadinya awal. Kedua, juga banyak faktor yang selain undang-undang otonomi daerah, juga undang-undang desa. Ya. Awalnya banyak berpartisipasi karena dulu background saya sebelum ke Kuningan itu di Kementerian Desa ya, menjadi staf di Kementerian Desa. Oh, ya, ya. Banyak baca terkait peraturan-peraturan yang mengatur tentang desa, bahwa desa kalau misalkan tidak ada kita yang muda itu sama siapa? Tentunya ya punten lah, bukan berarti menskreditkan yang generasi sebelumnya. Ya. Karena generasi sebelumnya ini itu mereka juga pernah muda. Mereka pulang ataupun mengisi ruang-ruang publik yang ada di desa semenjak mereka muda. Ya, ya. Itu mungkin kesempatan. Jadi kenapa saya di jalur politik ya, kapan lagi yang muda ini berada di jalur politik? Karena punten lah, ada beberapa laten yang memang diwariskan dari turun temurun. Berbicara pemuda ini kan krisis akan dukungan. Krisis ada dukungan tapi sempit lah gitu ya. Nah, yang memperjuangkan dukungan ini untuk yang muda siapa lagi kalau bukan pemuda yang mengusahakan? Kan itu. Tadi Kementerian Desa itu berapa lama? Lama juga di situ. Saya di Kementerian Desa itu sejak 2016. Dan berhenti itu 2016. 2016 sampai berhenti itu pas mau pencalonan. 2019. 2018 akhir tuh udah mulai menyatakan berhenti, memberanikan diri pulang ke daerah untuk mengisi ruang politik. Mengisi ruang politik di mana targetnya memang dilantik dan menang. Iya. Kalau boleh tahu nih asal desa tempat tinggal Kang Apip itu di mana emang desa? Oh, saya dilahirkan di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Bukan Gresik Jawa Timur ya, tapi Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang. Orang asli ya. Asli Kuningan. Pernah di merantau istilahnya kan, sebagai Kementerian Desa, staf gitu kan ya. Dan sekarang kembali gitu kan ke tanah kelahiran ya, Desa Gresik gitu. Betul. Bisa mungkin agar sahabat-sahabat semua tahu juga, mungkin Kang Deden belum tahu. Ya. Saya itu lahir di Gresik, sempat sekolah. Sekolah itu di kampung halaman itu cuman Madrasah Ibtidaiyah. Oh, MI. MI. Jadi MI Amanah Gresik gitu kan, sekolah saya. Terus dari selesai MI saya ngerantau. Walaupun masih Kuningan tapi ngerantau, keluar dari rumah. Itu saya di MTS di daerah Cigugur. MTS Negeri, kalau dulu MTS Negeri model Cigugur. Oh. Setelah dari situ ngerantau lagi Pak Deden ke Cirebon. Mondok. Ya. Ke pondok pesantren Buntet. Itu di Aliyah juga. Jadi mungkin saya produk Kemenag gitu. Produk Kemenag. Madrasah. Tapi ternyata kan banyak juga kan yang sukses, termasuk Kang Apip gitu kan. Amin. Banyak yang sukses. Terus saya juga kuliah juga di UIN. Jakarta. UIN Jakarta. UIN yang dulunya IAIN ya. Dulunya IAIN, produk Kemenag juga gitu. Jadi tapi ini bukan berarti disponsori oleh Kemenag ya? Oh, bukan. Tapi memang bisa aja Pak Dede. Ya artinya apa? Kalau saya menunjukkan bahwa lulusan pondok pesantren, lulusan madrasah itu tidak sempit ruangnya, banyak ruang-ruang. Model saya juga tadi pernah di kementerian, gitu kan, sebelumnya di lembaga penelitian, gitu kan. Oh, lembaga penelitian. Ikut aktif juga banyak lah di lembaga-lembaga penelitian Jakarta, mungkin ada sekitar 2-3 lembaga pendidikan, lembaga penelitian yang sifatnya banyak. Ada konsen di politik, ada konsen di pendidikan, ada konsen di ekonomi dan sosial. Jadi memang jenjang rantaunya gitu ya? Gresik, Cigugur, Cirebon, Jakarta. Kalau boleh tahu, di UIN-nya ngambil jurusan apa? Nah ini, kebetulan saya tuh ngambil jurusan yang sangat populer di waktu itu. Tapi di syariah, fakultasnya syariah.
jurusannya itu ahwalus sasiah. Apa tuh artinya tuh? Ahwalus sasiah itu hukum keluarga Islam. Pak Dede. Oh iya iya, saya Hukum keluarga pura-pura Islam. itu aja ya. Nah, konsentrasinya ada dua. Salah satunya ada peradilan agama. Saya di konsentrasi peradilan agama. Peradilan agama. Peradilan agama. Oh jadi yang suka ya di pengadilan agama Jadi kan ngurusin nikah, talak, rujuk gitu, Nah, kayak gitu. waris ada. Urusan perdata lah. Ya ya. Kalau ke PA itu paling pada waktu penelitian dulu. Ya, ya, ya. Banyak. Kebetulan saya juga soal skripsi saya itu tentang waris. Waris ya. Tapi warisnya itu terkait dengan bukan waris, hukum warisnya secara murni, tapi terkait dengan obscure libel gugatan. Obscure libel itu adanya ketidaksesuaian antara gugatan dan jawaban hukum atau petitum dan gugatannya. Oh jadi lebih ke itu ya. Lebih ke hukum acaranya Hukum sebetulnya. acara. Tapi ternyata di lembaga penelitian terus staf Kementerian Desa itu kenapa sih nggak melamar kerja misalkan ke pengadilan agama gitu kan? Sejarahnya ini gini Pak Dede, kenapa saya bisa nyampe ke Kementerian Desa? Setelah lulus itu saya mencoba usaha. Dagang saya Pak Dede. Lulus tahun Lulus berapa tuh? tahun 2015 agak 15 ya. agak telat juga sebetulnya endingnya itu 7 tahun Juga saya jadi kuliah. aktivis. Kayak Jadi- dibahas aktivisnya ya. Nantilah itu. Ini dua fase proses di mana di waktu di kampus saya aktif di organisasi juga setelah dari kampus saya juga usaha. Ya. Ini juga banyak banyak pandangan-pandangan yang waktu itu paradigma di kita itu belum semilenial hari ini. Paradigmanya yang kuliah dan sarjana itu harus kerja, harus Ya. jadi PNS, Ya. harus jadi pegawai kantoran Ya, gitu kan. Nah, saya menjawab itu bahwa kita yang sarjana itu bisa melakukan apa saja. Nah, ini menjadi value di mana yang sarjana itu bisa melakukan di mana saja dan berbeda dengan yang lain. Kita misalkan menjadi pedagang. Kan ada anekdot di masyarakat. Sarjana kok dagang? Kalau mau dagang mah gitu kan nggak usah jadi sarjana. Ya. Salah pemikiran itu. Tapi intinya gini, ketika kita seorang sarjana dan dagang, bagaimana kita dagangnya itu berbeda dengan yang lain. Kalau misal itu bicaranya kita berpikir positif atau mempunyai bahasanya, kalau sekarang ilmu kerennya itu ada bahasa kerennya ada inovatif. Kan kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda sekarang atau hari ini itu dituntut oleh inovatif. Inovatif ini hal kita seperti apa ya? Bagaimana karena gini, ketika saya kuliah itu saya merasa bahwa saya itu orang yang istimewa ketimbang yang lain. Punten. Istimewa, iya. Saya bisa mengatakan seperti ini kenapa ke teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih kuliah juga atau yang hari ini sarjana, orang atau mahasiswa itu saya bilang adalah orang yang istimewa. Istimewanya kenapa? Karena tidak semua orang-orang ataupun pemuda hari ini itu bisa kuliah Pak Dede. Pakai jalur apapun yang orang tuanya yang orang tuanya mampu. Ya. Yang misalkan dia pakai jalur beasiswa apa segala macam, kesempatan itu tidak semua orang bisa raih. Hanya orang-orang tertentu. Nah, kenapa saya bilang kita tuh istimewa atau mahasiswa itu istimewa? Karena ruang kampus ini itu ruang yang istimewa. Kita bisa belajar di situ, kita bisa beraktivitas di situ, berorganisasi, banyak hal yang kita bisa lakukan. Di samping kalau hari ini, kalau saya dulu zaman kuliah itu belum terlalu mengenal gadget ya. Ya. Hanya mengenal tuh warnet. Warnet ya. Generasi warnet. Generasi warnet Halo. ini. Ya, kalau hari ini tuh luar biasa lagi. Setiap mahasiswa itu pasti minimal punya gadget. Minimal punya gadget, minimal punya handphone berbasis Android gitu kan. Ya. Ini suatu hal yang lebih. Nah, makanya kalau misalkan hari ini mahasiswa atau pemuda itu tidak inovatif, sayang. Karena media ini tersedia sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya. Berarti lulus kuliah itu
bisnis dulu. Dagang dulu. Dagang ya? Bisnis dulu. Dagang apa tuh? Dagang apa? Dagang cincin. Cincin kumaha? Dari Cincin. perak. Oh. Kebetulan keluarga saya itu keluarga yang memang punya tempat usaha dan kebanyakan tuh ada yang berbisnis perhiasan dari perak. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Apa di Gresik? Kalau produksi di Kuningan di sini. Oh, di Gresik. Kan kakek saya asal dari wilayah Cidahu ya, desa Cideng Hilir. Ini banyak kan pengrajin-pengrajin cincin. Oh, cincin perak itu dijualnya di Dijual di Jakarta. Jakarta. Betul. Itu sendiri apa memang sama orang tua? Sifatnya kalau saya dari keluarga memang sama keluarga ya. Ya. Terus kerjasama dengan keluarga yang lain yang produksi. Karena saya hanya modal kongkon kalau bahasanya, bikin ke saudara, nanti kalau udah jadi saya jual. Waktu itu penghasilannya gimana? Dari penjualan itu? Oh, luar biasa. Waktu itu teh semenjak setelah lulus itu kan lagi booming-boomingnya Baktu Akik ya. Ya, Baktu Akik itu luar biasa, booming. Nah, penjualan cincin atau penjualan cincin dari perak ini melambung juga. Kebawa lah gitu dengan tenarnya batu. Berarti Makanya berapa luar biasa. lama dagang Itu sempat bertahan, sampai hari ini juga bertahan masih. Mulai itu berarti 2 tahun. 2 tahun. Terjun istilahnya terjun total di situ. Terjun total gitu kan, semenjak sebelum, berarti kan 2014 itu mulai menyelesaikan studi ya. Ya. 2014 menyelesaikan studi, proses wisudanya kan di 2015. Nah, selesai ujian munakosah, skripsi, langsung terjun di usaha. Karena ya sempat juga seperti halnya yang lain, sarjana-sarjana yang lain menghadapi kelulusan ini bingung mau ngapain. Sempat mengalami hal itu pada dia. Jadi, aduh ini kita mau ngapain ya? Beres kuliah, bingung menentukan pilihan, akhirnya saya berani menentukan pertama dagang dulu. Ya. Proses dagang, habis dagang ini teman datang, kawan ini datang, ada obrolan unik di sini. Kawan saya ini ngobrol, pertanyaannya gini, ijazah lu itu dipakai buat apa, bro? Ya. Wah, belum dipakai ijazah saya. Legalisir masih legalisir pertama, saya bilang. Ya. Legalisir saya belum dipakai. Kawan bilang, ya kalau misalkan apa namanya belum dipakai ya dipakailah, bro. Sayang ijazah ente, bisnis mah bisa pakai manajer atau apalah gitu. Ya. Saya pikir-pikir tuh banyak. Dia yaudah pokoknya gini, saya tunggu ijazahnya. Saya juga berterima kasih banyak sama kawan saya ini. Saya tunggu scanan ijazah, scanan transkrip nilai, NPWP, KTP dan lain-lain. Saya masih mikir-mikir tuh lama lah, sekitar seminggu belum ngirim-ngirim ya. Akhirnya juga waktu itu juga ya memang faktor istri, faktor kebutuhan juga gitu. Istri mau melahirkan waktu itu. Oh, berarti sudah nikah itu? Sudah nikah. Berarti nikah teh pas baru lulus pisan? Baru gitu? lulus nikah itu. Nah, dia bilang, jadi jualan perak tuh udah menikah? Jualan perak itu berarti 6 bulan sebelum nikah. Mulai jualan itu 6 bulan sebelum nikah. Nah, beres itu bilang telepon kawan, oke om, bro, saya bilang nanti dikirim berkas. Kirim berkas, seminggu dipanggil. Saya kira sih, saya nggak tahu dulunya dia bekerja di mana ataupun dia yang jelas dia orang di politik ya. Saya juga menjadi apa namanya sering ketemu lah sama dia ketika waktu lagi usaha juga. Ketemu, berkas dikirim, seminggu kemudian dipanggil. Bro, kita ngopi-ngopi dulu di mana? Di Kalibata. Oke, bilang Kalibata, ngobrol-ngobrol. Besok ngantor ya. Langsung ngantor? Langsung ngantor, Pak. Besok ngantor ya. Ya, artinya ngantornya ini bukan langsung ngantor juga sebetulnya. Kita melalui seleksi dulu dan lain-lain. Besok ngantor, pakai baju putih hitam, ikut seleksi. Ikut seleksi, ya alhamdulillah lolos di seleksi penerimaan pegawai. Langsung ditempatkan di wilayah ataupun subdit atau direktorat yang luar biasa besar
Maksudnya anggarannya besar, kesempatan belajarnya juga luar biasa. Akhirnya apa namanya? Waktu itu ditempatkan di Subdit Ketahanan Masyarakat Desa. Nah, ini titik awal saya kenapa saya terjun di politik ini karena pertama bahas tentang undang-undang desa, kedua bahas tentang undang-undang otonomi, ketiga juga banyak peraturan-peraturan yang berbicara bagaimana penguatan masyarakat. Karena jujur ya, basis saya itu sosial ya, sosial. Jadi di organisasi, di aktivis ini kan banyaknya sosial ketimbang nyari duit gitu, Pak Dede. Ketimbang usaha gitu kan. Jadi bagaimana caranya bakti sosial, nyari dana, pengabdian masyarakat. Karena saya itu aktif selain di organisasi ekstra kan saya aktif di organisasi PMII. Ya, ekstranya PMII ya. Tapi cenderung lebih aktif sebetulnya di primordial, Pak Dede. Di organisasi kedaerahan. Kalau nggak salah IPPMK ya. IPPMK Jadetabek. Kebetulan banyak saudara-saudara kita sedaerah itu di sana. Jadi kita berkumpul di IPPMK itu. Jadi banyak, kalau dulu ini gini, tagline-nya itu kalau saya ngebangun ngobrol dengan masyarakat atau dengan teman-teman mahasiswa itu, bagaimana caranya kita memandang Kuningan dari Jakarta. Kalau kita dibalik lah, kita hari ini di Kuningan itu memandang Jakarta apa yang terlihat? Monas, Tanah Abang, macet misalkan. Segala macam lah kita bisa lihat. Tapi ketika kita di Kuningan, contoh aja tadi pertama, ketika saya pengen setelah saya lulus saya pulang, apa gitu kan? Artinya saya selalu memandang Jakarta gitu loh. Jakarta punya pusat bisnis, Jakarta pusat pemerintahan. Artinya ketika saya di IPPMK itu berproses itu, bagaimana caranya saya melihat Kuningan atau potensi Kuningan ini dari Jakarta. Saya tanamkan ke adik-adik juga. Teman-teman ini harus kembali ke daerah, harus kembali ke Kuningan karena ruang-ruang ini banyak, bisa melalui ruang politik, bisa melalui ruang ekonomi, bisa melalui ruang apapun, kebudayaan, ruang agama dan lain-lain, itu terbuka. Jadi itu ketika aktif di organisasi primordial itu IPPMK ya. Betul. Dan pada saat itu sehingga mungkin itu jadi istilahnya keinginan terpendam karena kan prosesnya itu kan lama. Bisnis dulu, Kemendes dulu gitu kan, seperti itu. Jadi Kang Apip ini melihat atau menginginkan Kuningan itu atau desa Gresiknya lah, itu seperti apa sih sehingga ingin terjun di dunia politik? Nah ini saya tuh waktu di Kementerian Desa itu beberapa perencanaan ataupun impian lah ya, bahasanya impian, menginginkan bahwa desa-desa di Kuningan ini, contohnya desa saya itu menginginkan suatu menjadi desa yang mandiri ya, yang mandiri, di mana desa ini dikasih kewenangan yang paling besar, yang paling populer hari ini adalah dua kewenangan ini, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul, di mana dua hal ini menjadi trigger pemerintah Republik Indonesia atau presiden kita ini menjadi trigger bagaimana membangun desa atau desa membangun. Jadi desa. Yang tadinya membangun desa, jadi desa membangun. Jadi membangun Indonesia dari pinggiran melalui desa-desa. Jadi kenapa ada tagline desa membangun? Dua hal itu tadi, desa yang diinginkan ya menjadi desa maju atau mandiri. Desa bisa mengurus dirinya sendiri, desa tidak tidak mengharapkan bantuan dari banyak pihak gitu kan, dengan mengelola dana yang ada menjadi suatu hal APBD-nya tinggi lah. Banyak sektor yang bisa dilakukan di desa sebetulnya Pak Deden, banyak hal. Nah dari situ saya kenapa terjun di politik ini, dua hal, apakah saya akan menjadi volunteer atau saya akan menjadi suatu hal yang bisa intinya di wilayah pemerintahan lah gitu kan. Dua hal itu yang menjadi pilihan. Akhirnya rezekinya ada, jalannya ada,
ya seperti sekarang lah, ikut kompetisi di Pileg. Nah, tadi bukan tanpa proses juga Pak Deden, mungkin Pak Deden tahu lah bagaimana saya jadi di DPRD ini gitu kan, walaupun secara suara saya mungkin menjadi anggota DPRD paling kecil suaranya. Ya, paling kecil. Ya tadi bicara kalau di PKB ini kan bicaranya, kalau di NU ini kan bicaranya berkah dari guru atau kiai, berkah dari orang tua, juga berkah dari dari ketulusan. Jadi meskipun suaranya paling kecil tapi berkah gitu. Jadi itu pemirsa, jadi perjalanan Kang Apip nih. Tapi saya juga masih penasaran sebetulnya Kang Apip. Jadi sekarang masyarakat ya kan sudah jadi fenomena ya, apalagi kaula muda sekarang itu terkesan a priori gitu kan terhadap politik gitu, apatis, politik mah kayak kadieu lah lumpatna, atau ujung-ujungnya seperti ini gitu kan. Buktinya misalkan jalan we gitu anggar rusak gitu kan, seperti itu kan ya. Kampanye udah bae jiga nya kan, banyak kan yang punya pikiran seperti itu. Nah, ini Kang Apip sebagai sosok pemuda yang mungkin dulunya sempat apatis juga atau memang tidak gitu kan ya, memandang seperti itu seperti apa gitu kan. Mungkin saya bisa bercerita terkait dengan rekonstruksi politik saya mungkin ya, dari awal sampai hari ini mungkin ya. Berbicara politik, saya itu Pak Deden dulu itu berada di lingkungan. Saya tuh punya nenek saya ini adalah kepala desa dulu. Jadi nenek saya ini mantan kepala desa. Di mana saya tuh sering ngeriung lah kalau misalkan sedang rapat gitu kan dengan aparatur desanya. Saya suka ada di situ kadang-kadang. Jadi berbicara kepentingan masyarakat, bicara dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu sering mendengar. Nah, mungkin salah satu yang terinfluence di alam bawah sadar saya itu awalnya. Proses awal bagaimana saya sebetulnya di ruang politik itu tidak pernah apatis, tapi cenderung tertarik dan cenderung ingin melakukan sesuatu. Awal dari situ berproses di organisasi di semasa mahasiswa. Bagaimana saya juga aktif di lembaga pendidikan, di lembaga penelitian gitu ya, di lembaga penelitian bagaimana ataupun apa sih sebetulnya keinginan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang-bidang lainnya. Ini menjadi suatu hal yang suatu hal yang input ke saya gitu kan, bagaimana apa yang harus saya lakukan. Jadi by data lah. By data, betul. Karena ketika kita berbicara tadi jalan rusak, apa yang akan kita benahi? Ada dua hal, fisiknya juga manusianya. Bagaimana caranya kita memperbaiki jalannya, juga manusianya, bagaimana manusianya ini menjaga. Itu kan banyak faktor lah, bagaimana jalan ini rusak, faktornya apa? Bisa jadi drainasenya tersumbat sampah. Nah, ini kan perlu sebetulnya banyak faktor. Kalau misalkan kita membahas jalan rusak, faktornya banyak. Bisa jadi drainasenya tersumbat karena sampah, ataupun akibat masyarakatnya ini buang sampah sembarangan, akhirnya air ke jalan dan merusak jalan. Bisa jadi karena lalu lalang truk atau volume kendaraan. Itu kan itu bisa. Dan berat itu ya tonasenya betul. Sehingga banyak kecelakaan truk misalkan gitu kan ya. Bisa. Masuk. Saya ngopi dulu, Pak Deden. Ya bener, ya Allah ya. Ya maka Kang Apip dileueut saya. Luar biasa. Kuningan Mas ini ada pir luar biasa. Suka gitu Luar biasa. Nanti dimakannya Pak Deden. Oh, dimakannya nanti. Saya Nanti udah siap-siap kita ngobrol-ngobrol dulu. Enggak apa-apa sambil makan ya, biar nggak tegang juga. Tadi agak tegang deh. Ngerokok. Jadi gitu menarik juga ya Kang Apip. Artinya kan 31 tahun sekarang.
Berarti mulai terjun kan sekitar 29 tahunan ya di politik gitu kan ya. Dan kalau perjalanan tadi mah ada nenek yang jadi kepala desa yang memang berarti aya teueuh istilahnya tuh ya. Terah atau kumaha? Apa ya? Saya sih sebetulnya sebelumnya itu agak kurang percaya ya. Agak kurang percaya bagaimana terah ini dibangun, karena yang saya baca, buku-buku yang saya baca itu orang sukses itu bukan terah yang menjadi Keturunan, ya. faktor penentu gitu ya, bukan karena keturunan. Karena bahkan kiai saya bilang pun kerja keras lah yang menjadi suatu penentu itu kesuksesan. Ya, ya. Suatu penentu kesuksesan. Contoh aja, kiai saya bilang gini, almarhum ini luar biasa yang menjadi banyak input dari saya. Karena jujur gini Pak Deden, ketika saya di pondok, ini saya jadi tukang pijit Pak Kiai. Ini luar biasa. Bang pijit. Nah, berkahnya saya tuh di sini Pak Deden. Berarti waktu usia SMA. SMA. Jadi kenapa tadi saya bilang jadinya saya anggota dewan itu jadi dari berkah, ya salah satunya berkah itu. Bang pijit ya. Saya tuh jadi Kiai. tukang pijit Kiai. Serius, gini. Lagi waktu mijitin pakai saya, Ya. saya bilang gini, Pip, kalau misalkan kamu bukan dari keluarga kiai, gitu kan, kamu harus berusaha supaya kamu jadi kiai agar kamu dan keturunan kamu jadi keluarga kiai. Kalau kamu bukan dari keluarga pengusaha, ya kamu harus jadi pengusaha, Pip. Agar kamu dan keluarga kamu, keturunan kamu jadi keluarga pengusaha. Ya. Ya begitu juga hal-hal lain. Kalau misalkan saya bukan keluarga pejabat, ya saya harus jadi pejabat agar semua keturunan saya disebut keluarga pejabat. Ya. Artinya apa? Benang merah dari situ, saya disuruh berusaha. Kita itu disuruh berusaha agar bisa menjadi suatu hal yang lebih. Dari situ, itu ya sedikit cerita yang belum pernah diceritakan sebetulnya Pak Deden. Saya lagi mijitin Pak Kiai, gitu kan. Itu berapa lama itu? Maksudnya 2 tahun. Ya 1,5 tahun lah. bisa mijit. Emang ada keturunan bisa mijit juga? Enggak, gitu ya Pak Deden. Kebetulan sih gini. Saya itu memang dari kecil ya memang suka ikut mijitin orang tua di rumah. Ya apapun itu bisa, nggak bisa ya. Seperti halnya kalau misalkan di psikologi anak ya, kalau orang tua lagi menanamkan pendidikannya kepada kepada anaknya itu ya sambil mijitin gitu kan, sambil ngerokin gitu kan. Banyak gitu. Salah satunya ada gini dari abah saya. Bilang waktu lagi mijitin, lagi sakit, ya, bilang, "Pip, jadi orang itu jangan sampai tertanam, kalau bahasa Sundanya jangan sampai ngancik lah gitu. Jangan sampai tertanam 2 hal. Takut tidak dihormati, sama takut lapar." Ya. Karena kalau misalkan kamu sudah tertanam di hati kamu 2 hal ini, kamu akan menjadi orang serakah. Yang namanya orang serakah pasti menghalalkan segala cara. Nah, pesen abah saya itu cuma 2. Jangan takut tidak dihormati orang, jangan takut lapar. Jadi jangan takut tidak dihormati itu ya mungkin penjabarannya dengan mijit itu seolah-olah apa istilahnya? Ada gengsi segala macam. Enggak. Justru ketika saya di pondok ini ya terakhir mungkin saya disuruh mau ngobrol lah, sharing ya di haul pondok tahun kemarin itu, ngobrol dengan santri-santri adik-adik kelas lah hari itu, bahwa kita santri itu jangan minder, kita lulusan madrasah itu jangan minder, bahwa tunjukkan kepada mereka bahwa kita berkapasitas, bahwa kita mampu di bidang apapun yang ada di masyarakat, bidang pertanian kita harus mampu, kita bidang apapun itu, intinya yang kita senangi aja. Kita nggak usah malu ketika kita harus ngangkat cangkul, ngangkat ember ke sawah. Karena tentunya kalau bicara wilayah pertanian ini
luar biasa. Makanya hari ini juga saya lebih tertarik ke bidang pertanian karena menurut saya pertanian di kita ini itu sudah sangat mengkhawatirkan, Pak Deden. Pertanian di kita. Enggak, sebelum bahas itu. Pijit. Nah, kalau mijit kan berarti udah sering, artinya udah dari dulunya dari kecil, terus di pondok juga, sehingga ada keberkahan di situ. Gini, selagi mijit itu banyak tausiah ataupun apa ya, pesan-pesan dari kiai yang sampai saat ini itu apa namanya, sering dilakukan, sering dijalankan. Pesan-pesannya banyak. Pesan-pesannya yang tidak istilahnya tidak keluar di kelas atau di apa? Tidak keluar. Masjid di mana gitu. Enggak keluar, karena saya salah satu contoh tadi. Kalau kamu ingin menjadi kalau kamu bukan keluarga kiai, kamu harus jadi kiai. Agar keluarga kamu. Iya, betul. Artinya apa? Dia mengharuskan kepada santri-santrinya atau minimal kepada saya waktu saya mijit bahwa kamu itu harus berusaha. Makanya tadi kita bicara terah ataupun tereh lah kalau bahasa kitanya, agak apa ya, agak sedikit, bukan tidak percaya sih, sedikit apa ya, sedikit kurang yakin lah gitu, kurang yakin bicara terah. Meskipun bukan keturunan pemijit juga bisa mijit. Bisa mijit. Alhamdulillah. Tapi sekarang masih diamalkan pijitannya. Banyak sering mijitin istri. Ini sensor pemirsa. Nah, selain mijit ya, itu menarik saya kira. Jadi anggota dewan pernah jadi mijit berapa tahun gitu kan, seperti itu. Nah, selain mijit, pernah nyangkul juga waktu, atau pernah istilahnya nyabit, ngarit lah gitu. Kebetulan dulu kalau di pondok itu pakai saya nggak ke sawah sih. Jadi buntet ya. Di buntet itu. Cirebon kan pesawahan kurang mungkin ya. Ada juga ada juga pondok yang punya sawah gitu. Tapi dia jarang sih nyuruh apa namanya, santri-santrinya tuh ke sawah. Ada juga yang nyuruh, ada juga yang nyuruh. Artinya apa? Media ataupun proses pembelajaran setiap metode ya, metode setiap kiai kan berbeda. Banyak medianya mereka. Tadi kayak saya disuruh mijit gitu kan, itu juga salah satu media pembelajaran kalau menurut saya. Setelah saya pikir-pikir sekarang gitu ya. Kalau di dunia pesantren itu ada kepercayaan atau ada keyakinan di mana ketika kiainya sedang menurunkan ilmu itu melalui media lain gitu kan. Artinya ketika mijit dia sedang mengajarkan kepada kita atau menurunkan ilmu kepada transfer kita, itu ilmu gitu transfer kan? ilmu tentang kesabaran, gitu kan, betul. Keikhlasan, bagaimana, atau bayangin aja Pak Deden, kalau dipikir-pikir nih Pak Deden, mulai mijit itu jam 10 malam, selesai mijit subuh. Itu sehari tuh? Enggak terus aja mijit. Artinya apa? Pembelajaran yang diambil ini adalah secara tidak langsung Pak Kiai saya gitu kan, sudah almarhum Pak Deden, mudah-mudahan apa namanya, selalu diberkahi lah gitu kan, selalu apa namanya, diberikan nikmat kubur yang luar biasa. Nih, artinya apa? Ketika saya berpikir itu, berarti Pak Kiai itu ini sedang mengajarkan kepada saya bagaimana saya itu tekun dan sabar dalam menjalani sesuatu. Berapa jam tuh sampai subuh? Ketekunan dan kesabaran ini menjadi mauidhah hasanah saya. Ya, transfer ilmu kesabaran. Ada lagi misalkan, bukan berarti transfer yuk malaikat tukang tonggongna dikieu. Bukan berarti kayak itu gitu. Hal lain mungkin Pak Deden, itu hal lain lah. Saya tidak membahas ke hal yang mistik mungkin. Karena alhamdulillahnya ketika dalam proses mijit itu banyak dari, bukan hanya obrolan tapi tindakan. Bagaimana ketika apa namanya, saya mijit, Pak Kiai ini berubah kakinya
berarti harus pindah gitu kan. Oh, ya. Artinya ketika dipikir-pikir, oh ya suatu hal ketika kita sudah sudah selesai dengan urusan yang pertama, itu harus ke urusan yang selanjutnya. Ya kaki yang kanan udah selesai ya ke kaki kiri. Artinya apa? Saya memahami itu Pak Deden. Filosofinya ada ternyata kalau misalkan dipahami ya. Kaki kanan udah selesai ya kaki kiri. Dikiaskan lah kalau urusan sudah selesai ya tinggal urusan yang lain. Kan gitu beren. Tahapan. Untuk tadi ya, untuk pertanian, tadi kan sempat ngomong juga, ini mengkhawatirkan gitu ya. Kalau orang tua backgroundnya petani juga, orang tua petani, guru juga. Ya. Kalau orang tua. Nah emang seperti apa sih mengkhawatirkannya gitu? Yang pertama, kenapa saya sebut mengkhawatirkan, karena generasi petani di usia produktif dari usia 25 ataupun 23 sampai umur 35 itu langka. Langka ya? Langka. Lebih memilih jadi YouTuber mungkin. Ya mungkin kayak Pak Deden gitu. Ya artinya apa? Kalau saya memberikan spirit ke semua orang mungkin yang saya ngobrol terkait pertanian, mau pekerjaan apapun, mau dokter, profesor, mau apapun gitu kan tetap harus bertani. Karena minimal, tentunya gini Pak Deden, dokter juga mungkin butuh irit. Ya minimal lumbung pangan sendiri itu kuat. Artinya beras mah nggak beli Pak Deden. Itu. Jadi kenapa kita harus bertani? Ya minimal kita mengurangi resiko pribadi dulu lah atau resiko keluarga. Beras nggak beli. Satu. Ketika kita bertani pun kita sudah menyumbangkan salah satu angka kemiskinan mungkin. Karena gini, kemiskinan itu salah satu faktornya ada ketersediaan pangan. Artinya siapapun itu kalau misalkan dia punya lahan tentunya ya, ataupun punya atau ingin ada lumbung pangan sendiri ya bertani. Apapun itu, bisa bertani padi, bisa bertani sayuran, bisa bertani bahan-bahan sambal ya, cabai dan lain-lain gitu. Jadi gairah kaula muda untuk bercocok tanam atau menjadi petani itu memang rendah gitu ya? Ya. Untuk sekarang ya? Untuk saat ini masih rendah Pak Deden. Karena gini, tadi yang bicara pemuda hari ini, bicara pemuda atau millennials yang hari ini sedang digembor-gemborkan di semua sektor ya, entah itu sektor politik, sektor ekonomi, bisnis, sektor sosial dan lain-lain ya. Ini kenapa tadi bicara pemuda ini harus pulang ke daerahnya masing-masing itu. Kuningan hari ini butuh pemuda. Kuningan hari ini butuh agent of change atau agen perubahan. Kuningan hari ini itu butuh orang yang inovatif. Kuningan hari ini butuh orang mengisi ruang-ruang itu Pak Deden. Artinya apa? Kalau misalkan bukan pemuda siapa lagi? Kalau misalkan bukan anak daerah ataupun milenial siapa lagi? Pemuda harus mengisi di wilayah publik, pemuda harus mengisi di wilayah ekonomi, pemuda harus mengisi di wilayah politik, pemuda harus mengisi di wilayah-wilayah lain. Di agama pun harus pemuda. Jadi saya dengar kan Kang Api juga kan di pengurus KNPI juga ya? Oh iya, betul. Jadi pemirsa wakil ketua itu ya? Wakil ketua bidang pertanian. Bidang pertanian. Insya Allah. Di KNPI ya, belum dilantik Pak Deden. Oh belum sah berarti. Belum. Jadi kan wadahnya pemuda. Sehingga tadi ada bahasa pentingnya pemuda untuk berinovasi ya, terjun mengisi ruang. Beragam bidang gitu kan. Salah satunya mungkin pertanian. Ya, betul. Cuman ada satu, mungkin bisa jadi ini, satu sudut pandang yang saya temukan di lapangan. Gini, Kang Apip. Kenapa gairah menurun? Mungkin nggak disebabkan oleh faktor impor. Kalau misalkan nih,
petani gairahnya sudah meningkat, nanam apa. Ari pas mau menjual ternyata harganya pemerintah ngimpor, yang membuat harga produknya itu jadi rendah. Itu juga sangat ngefek kan gitu, dan itu akan membunuh gairah, membunuh motivasi para petani. Itu satu contoh. Kemarin pernah mendengarkan lagi boomingnya itu jahe, tanam jahe. Oh, pada tanam jahe kan, bersemangat kan. Pas mau ngejual ada impor, hancurlah harga jahe dari puluhan ribu jadi hanya gitu kan. Justru gini Pak Deden, saya tuh memang itu kondisi yang kita semua juga berbicara kebijakan ya Pak Deden. Bicara kebijakan impor kan kebijakan di pusat. Ya. Nah, kita di daerah, kalau saya lebih ke motivasi sederhana sebetulnya. Contoh ketika ada impor beras, ya jangan dibeli berasnya. Dengan cara kita juga punya beras sendiri hasil kita. Ya. Logikanya seperti itu. Ketika kita sama semua bertani, berarti kita nggak beli beras dong. Ya, karena kita punya di rumah. Ya. Berpikirnya sesederhana itu sebetulnya Pak Deden. Percuma ngimpor, siapa yang mau beli? Nah, kita itu juga udah punya. Nah, gitu itu. kan. Makanya sektor pertanian itu menjadi suatu hal ketahanan kita masing-masing. Ya. Kita punya lumbung beras sendiri gitu kan. Gitu. Kalau soal menjual, Pak Deden, menjual hasil bumi, itu menjadi faktor juga. Ya, menjadi salah satu faktor mungkin wilayah pertanian ini menjadi wilayah yang kurang diminati karena harganya rendah misalnya. Gitu. Tapi jangan salah juga Pak Deden. Di wilayah pertanian kita bisa ada ruang di mana menjual beras ini mahal. Kalau beras ya. Bagaimana kita beralih dari beras dari pengelolaan padi biasa ke organik. Nah, saya lagi bergelut di organik nih Pak Deden. Yang minimal bisa menjual padinya ini mahal. Di atas rata-rata. Ya tidak terlalu murah lah gitu, di atas yang kebiasaan di sini. Juga berpikir inovatif tadi pemuda. Ketika berbicara jahe, hanya kalau misalkan pemuda hanya tanam panen jual, itu tidak inovatif Pak Deden. Tapi kalau misalkan gini, menanam jahe, dipanen, diolah, dikemas dan dijual, tentunya mahal. Ya wedang jahe mahal Pak Deden. Ya tinggal kita keliling aja. Pak Deden mungkin ke angkringan suka nongkrong di angkringan kan? Berapa harga jahe di situ? Ya. Kan tentunya lebih mahal ketimbang harga 1 kilo jahe. 1 kilo jahe berapa? Tapi kalau 1 kilo dijadikan minuman jadi berapa gelas? Ya. Itu inovatifnya di sana. Gitu kan. Dan itu tantangan pemuda. Iya, kalau pemuda tidak bisa inovatif bukan pemuda kan, itu. Kan kata siapa Bung Karno ya, berikan kami 10 pemuda gitu kan. Betul. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Artinya apa? Kenapa pemuda harus mengisi ruang-ruang yang ada di lingkungannya itu tadi. Dia dituntut inovatif, dia dituntut mengisi ruang. Karena kalau saya sering kasih 2 pilihan, mau ikut atau tertinggal. Mau berpartisipasi atau tertinggal. Karena hari ini bicara angka kelahiran tinggi, otomatis pemudanya banyak gitu. Karena di Jawa Barat, di Indonesia ini Jawa Barat itu tertinggi. 20% angka milenial, milenial 20%. 20% di Jawa Barat. Dan kalau bicara bonus demografi milenial, Jawa Barat itu dari 20% itu, Jawa Barat ini kalau bahasanya, kalau di yang lain ini di tahun nanti 2024 misalkan di pemilu itu bakal diisi oleh milenial semua. Ya. Di Kuningan ini sedang. Di Kuningan ini sedang, contohnya saya atau kawan saya ada yang masih muda di
contoh ada legislatif kursi ada 50 kursi, berapa persen pemuda? Itu dia pemuda hari ini itu cenderung lebih banyak. Atau yang di bawah usia 40 tahun ini kan bicara pemuda maksimal 40 tahun ya. Di bawah 40 tahun ini kuotanya lebih banyak ketimbang periode sebelumnya. Hari ini kuota milenial itu lebih banyak ketimbang banyak yang manggung periode kemarin. istilahnya. Ya, banyak yang jadilah saya. Oi kan, Jafar Siddiq, Devi. Terus siapa lagi? Yang dari tapi 5 TKDki gitu kan. Terus jadi muda-muda ya. Artinya pemuda di legislatif ini hari ini di Kuningan bertambah ketimbang periode sebelumnya. Nah, kalau tadi kembali ke pertanian, menurut Kang Apip nih yang bisa membangkitkan itu motivasi atau membakar semangat kaula muda untuk terjun di bidang pertanian itu gimana gitu ya. Sementara seiring perkembangan zaman ini kan ya kan lebih asik bermain gadget, game gitu kan. Nah, tadi YouTube. Pemuda ini harus milenial ini atau pemuda ini tadi harus dituntut inovatif. Inovatif ini berarti kan merasakan atau menemukan peluang. Dituntut untuk merasakan atau menemukan peluang. Contoh aja, bicara kopi. Kopi, ya. Mau berada di mana kita? Kopi itu kan dari tanam, berbuah, panen, habis itu di roasting, habis itu digiling, terus dijual, dikemas, dijual. Mau di mana? Ada di bagian petaninya ya, petani kopi. Ya. Ada di bagian roastingnya, ada menyiapkan jasa roasting, bisa. Jadi menjanjikan ya. Menjanjikan. Di pertanian juga ya. Di pertanian sangat menjanjikan kalau misalkan kitanya inovatif. Kalau misalkan sehabis di roasting gitu kan, digiling. Gilingannya mau yang seperti apa? Kan banyak. Apakah pemuda ini, saya mah di bagian kopi mau jual jasa roasting, kan bisa. Mau jual jasa penggilingan kopinya, kan bisa. Atau gini, kalau saya mau jadi barista, kan barista hari ini di Kuningan kan pemuda-pemuda ya banyak, maksudnya muncul atau timbul warung kopi, kafe gitu, tempat nongkrong gitu kan, yang menyediakan kopi. Dan yang nongkrongnya juga pemuda kan ya? Betul. Masa pemuda hari ini itu nongkrong hanya menghabiskan uang di warung kopi tanpa berpikir bagaimana kita berinovasi di bidang kopi. Rata-rata kebanyakan yang bikin kafe itu pemuda juga kok. Yang melayani juga pemuda juga. Dan rata-rata mereka penikmat kopi pada itu. Rata-rata penikmat kopi. Nah, kalau misalkan pemudanya sudah berinovatif, artinya sudah mandiri sendiri, mencari penghasilan sendiri gitu kan. Terus peran pemerintah gimana? Nah, dari sebelah mananya gitu kan? Kan kita pernah ngobrol ya terkait dengan peran pemerintah dalam mendukung ekonomi ya. Saya belum pernah atau tidak pernah lelah berbicara pemerintah ini harus menyediakan satu, akses permodalan, kedua, akses perizinan, ketiga, akses permodalan yang mudah, cepat, akses perizinan yang mudah juga, akses pasar yang jelas. Karena ada beberapa faktor itu atau beberapa komoditi ini harus disediakan akses atau difasilitasi aksesnya oleh pemerintah. Gitu ya, pemerintah itu 3 hal ini ya? Sebetulnya akses permodalan, akses perizinan, juga akses pasar. Mereka tidak, sebenarnya gini, ada yang sudah punya modal, dia hanya butuh akses pasar ada. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi mereka yang membutuhkan akses pasar. Ada mereka punya akses pasar tapi tidak mereka butuh permodalan, kasih fasilitasnya. Difasilitasilah mereka untuk
bagaimana kita kan Kuningan punya Bank Kuningan, bagaimana caranya Dan mereka food bekerja bank. sama gitu kan dengan bank terkait dengan pendampingan kewirausahaannya. Jadi ada Bank Kuningan, ada food bank. Kalau food bank programnya PKB Pak Dede. Maka dilihat. Siap. Panggil sambil ngerokok ya Pak Dede. Iya, santai. Ya lumayan juga ya kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama Kak Apip nih. Maka dileut saya Ya, ngopi dulu Pak Dede. sambil ngopi. Dan itu kaosnya bagus juga ya. Yes, iya dong. Iya. Muhaimin Iskandar. Abdul Muhaimin Iskandar. calon Gus Muhaimin, presiden. Calon presiden. Nice. Insya Allah jadi presiden 2024-2029. Luar biasa. Iya kan? Gus Muhaimin. Kalau ketua PKB Kuningan tuh namanya siapa, Kang Apip? Pak Haji Ujang Kosasi. Oh ya, Pak Haji Ujang, bener. Wakil ketua DPRD sekarang Wakil ya. Ketua DPRD. Juga insya Allah jadi bupati juga 2024. Jadi bupati. Mudah-mudahan karena bicara partai ya alhamdulillahnya PKB ini termasuk ke hari ini partai besar secara nasional, juga di Kuningan secara lokali gitu kan punya pimpinan. Ya. Di Jawa Barat juga punya pimpinan. Gitu. Jadi artinya sudah waktunya memang PKB ini untuk mencalonkan kadernya menjadi bupati. Eksekutif lah Di gitu eksekutif, betul. Jangan berkutat terus di legislatif gitu ya. Jadi legislatif juga butuh Ya, karena ya. untuk menentukan pencalonan ini legislatif dulu Legislatif. gitu Pak Dede. Betul. Sekarang 6 kursi kan di Sekarang Kuningan 6 ya? kursi, target itu kita 12 kursi. 12. Karena aturannya masih 10 kursi ya untuk bisa mengusung satu Ya, pasang masih 10% ya, masih 10% dari kursi legislatif ya. 20%. Ya, 20. Itu PKB ya. Mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah kemarin salah satu partai yang tidak harus verifikasi faktual ya PKB. PKB ya? Salah satunya. Karena jadi hanya verifikasi berkas atau administrasi. Jadi kalau misalkan mau nyalon di PKB, luar biasa, sangat terbuka lebar. Kesempatannya banyak PKB. Karena percaya atau tidak percaya, kalau saya sangat percaya ya PKB itu partai yang yang berkah. Ya. Karena banyak kiai di situ, pendirinya juga kiai-kiai gitu kan. Kalau misalkan di politik itu, kalau PKB punya jargonnya itu, politik ini ibadah, Ya. ber-PKB-nya berkah. Berkah. Ber-PKB-nya. Berkah. Oke. Barangkali itu cukup barangkali ya, Kang Apip ya. Atau masih gregetan pengen apa gitu. Ya tergantung Pak Deden mau kita diskusi tentang apa gitu. Oke. Mau tentang pemuda Ah. secara khusus bisa, Ya. boleh. Nantilah biar Kang Apinya juga kan bisa sering-sering ke sini. Oh gitu boleh kan. siap luar biasa kantornya. Ampun. Kita sering ketemu biar nanti sering podcast juga. Banyak saya pikir siap. ya masalah-masalah yang harus disikapi di Kuningan ini. Di era kepemimpinan Bapak Acep Ridho ya, mungkin banyak. Jadi itu pemirsa. Terima kasih Pak Deden Kuningan ya. Mas. Terima kasih juga Kang Apip atas silaturahminya, kita merasa sangat terhormat Kang Apip. Dan kepada pemirsa, terima kasih atas atensinya. Kita cukupkan bincang tokoh kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Kuningan Mas. Amin.